Ini kiriman servisan dari saudara Rio ya, Rio di Padang. Kita akan unboxing. Kita lihat dalamnya apa. Oh, ternyata motherboard Asrock ya, atau nama lainnya adalah Asbatu. Ini Asbatu ya, alias Asrock. Serinya berapa nih? 320 juga ya. Pakai include sama prosesor ya, motherboard sama prosesor ya. Kita akan cek ya kasusnya kenapa, masalahnya kenapa, dan biasanya sih umumnya no display ini. Oke ya. A320 plus Ryzen 7 Pro 1700X. Terima kasih. Untuk kasusnya Rio dari Padang ya, ini seperti ini ya. Kita pakai GPU ya, pakai RAM, no display ya. Tapi memang ini awal kali saya tes tadi sempat nyala. Betul ya, dalam waktu 20 atau 10 menitan bahkan ya tadi, lalu blank dia. Nah, blank, saya matikan, saya hidupkan lagi, sekarang blank total. Dan ini arusnya ya, no ya, untuk sensor 12 voltnya. Nah sekarang kalau blank begini ya, langkahnya kita kemana ya? The one and only adalah pengukuran ya. Jangan pakai perasaan, dipegang-pegang, diraba-raba, barangkali ada yang panas ya. Jangan seperti itu ya, tapi gunakan multimeter ya. Ini multimeternya disiapkan, kita lakukan pengukuran ya. Yang pertama adalah pengukuran di blok RAM. Di sini hadir 1,2 volt. Yang kedua di sini ya, pengukuran kedua adalah PPM RAM. Yang ketiga adalah di sini 1,05 promotori ya, atau S5 ya. Kemudian di sini ya ada hadir 1,8 volt ya. Kemudian di sini ya ada yang namanya VDDP. Oke ya, kita akan ukur si PDDP-nya di sini ya Pak ya. PDDP-nya. Nah, ini ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. PDDP-nya. Nah, itu kemana arahnya ya? Ini PDDP-nya ya. Arahnya kemana ya? Ini arahnya menuju ke prosesor ya. Jika tegangan ini tidak hadir, itu berimbas kepada di PL4, PL3, PL2, PL1, hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0 ya. Kita coba ukur ya. Betul nggak ya? Ini saya ngomong bicara tuh betul nggak ya? Kita cek di sini. Nah, kan hasilnya adalah 0. 0 volt ya hasilnya ya. Kenapa? Karena tegangan pemula, tegangan pembuka lah ya, prosesor belum hadir. Seperti itu ya. Oke, kita akan cari tahu masalahnya kenapa si PDDP ini hilang tegangannya. Nah itu ya. Oh ganti ini Kang, ganti itu, ganti ini, ganti motherboard aja sekalian kan beres. Ya, kita akan mencari tahu, kita akan menganalisa lebih detail pengukuran ya. Apa yang menyebabkan dia tidak hadir tegangan di APU PDDP-nya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut proses perbaikannya ya. Setelah dilakukan perbaikannya, kita akan mengukur kembali tegangan PDDP tadi yang hasilnya 0. Di sini ya, tadi PDDP-nya. Nah, ini ya. Sekarang PDDP-nya keluar 0,9 volt. Apakah di power PDDP run-nya sudah hadir atau power pikornya? Kalau kita lihat konsumsi arus ya sudah 0,3 volt ampere, itu biasanya sudah menandakan bahwa PDDP-nya sudah hadir. Nah,
pertanyaannya adalah PDDP RAM-nya itu apakah sudah sesuai dengan tegangan kerja normal dari sebuah prosesor, yaitu 1,3 volt ya. Karena terkadang tegangan PDDP APU RAM-nya masih di bawah 1,3 volt. Kita lihat di sini ya. Nah ini ya udah 1,36 volt ya. Ini harusnya bisa tampil karena dia tidak memiliki internal GPU ya. Berarti kita akan coba menggunakan GPU card ya. Sebentar kita matikan terlebih dahulu. Oke, sudah mati. Kita ambilkan internal GPU-nya. Itu ya. Kita pasang layar monitornya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita akan on switch. Nah itu ya. Kita perhatikan fluktuatif nilai nilai arusnya ya 0,15. Sebetulnya masih belum sih, kalau tadi aja udah 3 ya, sekarang masih 0,15 ya. Kita akan coba lagi pengukuran kenapa seperti itu ya. Apakah ini drop kembali? Ini masih hadir. Apakah tegangan V-core-nya drop? Tidak 1,3 volt. Persis ya, tegangan V-core-nya sekarang malah hilang. Itu ya, kita lanjut lagi prosesnya. Nah inilah yang menyebabkan kasus yang kata konsumennya dia bilang ya, kadang normal ya sekitar 15-20 menit, setengah jam, tapi tiba-tiba blank ya. Setelah blank itu dimatikan dan nggak mau tampil kembali. Inilah kasus realnya ya yang sebenarnya pada motherboard ini. Nah kita akan mencoba menganalisa ya, mengamati, kita ukur lalu kita analisa apa yang menyebabkan tegangan V-core ini tiba-tiba menghilang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada video yang ketiga. Mudah-mudahan bisa solve. Di video kita yang ketiga atau keempat ya, ini proses hasilnya, perbaikannya. Mudah-mudahan power P-core-nya atau APU PDDP RAM-nya tidak drop ya. Nah ini ya, tampil dia ya, asroknya ya. Jadi kalau sudah tampil ya, kita matikan lalu kita hidupkan kembali, itu susah ya, nggak tampil ya. Jadi harus kita tunggu jeda beberapa menit ya, beberapa jam, kita hidupkan kembali baru dia mau dan tampil ya. Tetapi kalau kita shutdown atau sekalipun tanpa shutdown ya, di jeda 30 menit sampai dengan 1-2 jam dia mati sendiri ya, dan itu ketika kita matikan tidak akan hidup kembali. Oke ya, seperti itu ya kasus aktualnya. Kita matikan, dia mati, kita hidupkan kembali, apakah bisa langsung hidup tampil. Nah, kita tunggu ya itu. Oke, nyala ya, kita matikan lagi. Nah, biasanya kalau sebelumnya kasusnya itu kita hidupkan lagi, dia nggak mau tampil. Dia hidup tapi dia tidak tampil ya. Oke, apakah ini tampil? Saya rasa ini sudah normal ya. Tinggal kita pindah ke meja di belakang ya, meja pengetesan. Dan kita akan lanjut ke jam 3 ya. Waktunya sholat asyar ya. Terima kasih sudah menyimak video-videonya ya. Ini lebih kurang kita kerjakan sekitar 2,5 jam ya. Kenapa lama ya, karena kita harus menganalisa, mengamati ya, mengukur, mengamati, baru kita akan ketahuan masalahnya ada di mana
Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.